Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel beserta tutorial pengolahan datanya menggunakan aplikasi eViews. Di sini saya ada judul penelitian pengaruh site, return on asset, debt to asset ratio, non-performing financing, dan penerbitan sukuk terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Di sini melakukan penelitian terhadap 9 perbankan syariah di Indonesia, mulai dari PT BCA Syariah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Kemudian yang terakhir ada PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Nah, sebenarnya apa sih analisis regresi data panel itu? Regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Data cross-section adalah data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak hal, seperti perorangan, perusahaan, atau negara atau wilayah, pada titik-titik waktu yang sama tanpa memperhatikan perbedaan waktu. Data time series sendiri adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu secara berurutan pada waktu atau lebih objek yang sama pada setiap periode waktu. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu atau sampel yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Kemudian dalam teknik pemilihan model regresi data panel, teknik pemilihan model regresi data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Antara lain, 1. Uji Chow. Uji Chow digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau Fixed Effect Model. Pengujian ini dapat dilihat dari nilai probabilitas cross-section F dan cross-section Chi-square dengan hipotesis sebagai berikut. H0, model mengikuti Common Effect Model jika probabilitas cross-section F dan cross-section Chi-square di atas 0,05. H alternatif, yaitu model mengikuti Fixed Effect Model jika probabilitas cross-section F dan cross-section Chi-square di bawah 0,05. Kemudian ada uji Hausman, yaitu uji yang digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau Fixed Effect Model. Pengujian ini dapat dilihat dari nilai probabilitas cross-section F dan cross-section Chi-square dengan hipotesis sebagai berikut. H0, model mengikuti Random Effect Model jika probabilitas cross-section F dan cross-section Chi-square di atas 0,05. H alternatif, model mengikuti Fixed Effect Model jika probabilitas cross-section F dan cross-section Chi-square di bawah 0,05. Kemudian yang terakhir ada uji Lagrange multiplier. Uji ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan Random Effect Model atau Common Effect Model. Pengujian ini dapat dilihat dari nilai probabilitas cross-section F dan cross-section Chi-square dengan hipotesis sebagai berikut. H0, jika model menggunakan Common Effect Model, nilai probabilitas cross-section F dan cross-section Chi-square melebihi 0,05. Kemudian H alternatif, model mengikuti Random Effect Model jika probabilitas cross-section F dan cross-section Chi-square di bawah 0,05. Untuk pengolahan datanya, mari kita ke aplikasi eViews-nya. Nah, kita sudah masuk ke eViews-nya. Dan ini masih data yang kemarin untuk melakukan estimasi regresi data panel. Yang pertama-tama saya akan melakukan uji Chow. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, yaitu kita klik FEM atau Fixed Effect Model. Selanjutnya kita klik View. Yang selanjutnya kita Fix atau Random Effect Testing. Selanjutnya pilih Redundant Fixed Effect Likelihood Ratio. Nah, nanti akan muncul output seperti ini. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross-section F dan cross-section Chi-square di atas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian saya menggunakan Common Effect Model, lebih layak digunakan dibandingkan Fixed Effect Model. Yang selanjutnya kita akan melakukan uji Hausman. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Di sini kita pilih, yaitu kita pilih RAM, selanjutnya kita pilih View, selanjutnya kita pilih Fix atau Random Effect Testing, Correlate Random Effect Hausman Test. Nah, nanti akan muncul output seperti ini.
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross-section random di atas dari 0,05. Nilai saya yaitu 0,75. Maka dapat disimpulkan bahwa random effect model lebih layak digunakan dibandingkan fixed effect model. Selanjutnya kita akan melakukan uji Lagrange multiplier. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Kita pilih yaitu SEM. Selanjutnya kita pilih view ke fixed atau random effect testing. Selanjutnya kita pilih omit random effect Lagrange multiplier. Kita klik. Nah, nanti akan muncul output seperti ini. Nah, untuk melihat nilainya, di sini ada cross section 1,4. Nah, yang dilihat adalah nilai yang di bawahnya yaitu 0,22. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross section bridge bagian jika di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa common effect model lebih layak digunakan dibandingkan random effect model. Nah, konklusi dari pengujian ini yaitu dimulai dari uji Chow, kita melakukan perbandingan menggunakan common effect model dengan fixed effect model, lebih layak menggunakan common effect model. Kemudian yang kedua ada uji Hausman, kita melakukan perbandingan menggunakan random effect model versus fixed effect model, lebih layak menggunakan random effect model. Kemudian yang ketiga ada uji Lagrange multiplier, kita melakukan perbandingan menggunakan common effect model versus random effect model, lebih layak menggunakan common effect model. Berdasarkan hasil ketiga pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang akan digunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel adalah model common effect model. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.